Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit materi ini. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, maka perkenalkan nama saya Septiana Vika Andriani. Saya dari Prodi D3 Kebidanan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan sampaikan kembali materi tentang senam nifas, tetapi sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai senam nifas ini. Bagi ibu yang telah melahirkan atau masuk ke dalam masa nifas, maka sangat dibutuhkan untuk melakukan senam nifas. Karena senam nifas ini akan bertujuan untuk membantu mengembalikan fungsi tubuh ke semula. Mungkin dari pengalaman ibu-ibu di masa nifas kemarin ada yang melakukan senam nifas atau tidak melakukan sama sekali? Belum pernah Ibu, ini yang pertama. Pernah, Bu. Baik, nah mungkin bagi ibu-ibu yang masih berpikiran senam nifas tidak perlu dilakukan, itu salah ya Bu ya. Jadi di kesempatan kali ini senam nifas ini sangat penting dilakukan untuk ibu-ibu yang telah melalui proses persalinan dan juga masuk ke dalam masa nifas. Baik, sebelumnya ibu-ibu hadirin yang berbahagia, apakah sebelumnya ibu sudah mengetahui apa itu senam nifas? Ibu, senam nifas itu bukannya yang dilakukan pas habis lahiran ya Bu? Ya, benar sekali Ibu. Tetapi lebih jelasnya saya akan memberikan penjelasan ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan senam nifas untuk ibu postpartum normal. Nah, jadi pengertian senam nifas ini adalah suatu rangkaian gerakan yang dilakukan pada ibu setelah melahirkan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh ke keadaan semula. Kemudian untuk tujuan senam nifas, ini ada banyak sekali Bu. Yang pertama yaitu memperbaiki elastisitas otot-otot yang telah mengalami penguluran, kemudian meningkatkan ketenangan dan juga memperlancar sirkulasi darah, mencegah pembuluh darah yang menonjol terutama pada kaki, menghindari pembengkakan pada pergelangan kaki, mencegah kesulitan buang air besar dan juga kecil, mengembalikan rahim pada posisi semula, mempertahankan posisi tubuh yang baik, mengembalikan kerampingan tubuh, dan juga membantu kelancaran pengeluaran ASI. Kemudian di sini ada hal-hal yang harus dianjurkan selama senam nifas ya Bu ya. Yang pertama yaitu melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan gerakan ringan, kemudian melakukan latihan singkat, kemudian melakukan latihan perlahan, jangan mengulang suatu seri terlalu cepat tanpa jeda istirahat, dan juga di sini melakukan senam ini secara teratur dan juga benar. Untuk manfaat senam nifas, yaitu yang pertama membantu penyembuhan rahim, perut, dan otot pinggul yang mengalami trauma serta mempercepat kembalinya bagian-bagian tersebut ke bentuk yang normal. Kemudian membantu menormalkan sendi-sendi yang longgar akibat kehamilan dan juga persalinan, serta mencegah pelemahan dan juga peregangan lebih lanjut. Kemudian menghasilkan manfaat psikologis yaitu membuat ibu nifas menjadi rileks. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau sudah paham, ibu-ibu? Sudah Ibu. Baik, saya lanjut lagi ya Bu ya. Iya, silakan. Kemudian di sini ada persiapan sebelum senam nifas. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan secara teori supaya dalam melaksanakan senam nifas ini tidak salah. Kemudian tempat yang tenang dan juga cukup ventilasi. Untuk alat-alatnya yaitu matras, spray, bantal dan juga guling, sarung bantal dan guling,
baju senam yang panjang dan longgar, gambar anatomi, tape recorder, handuk kecil. Yang perlu dilakukan sebelum senam yaitu yang pertama ada pengukuran tanda-tanda vital dan juga berat badan, pemanasan 5-10 menit, latihan inti 15 menit, latihan diakhiri dengan gerakan-gerakan ringan atau jalan dan pelemasan seperlunya, kemudian dilakukan sampai 6-8 minggu setelah melahirkan. Lanjut, ini mohon maaf ya Bu ya, karena ini kita melakukan penyuluhannya secara virtual, jadi mohon maaf untuk gerakan senam nifasnya ini tidak bisa dilakukan dengan peragaan Bu. Jadi ini ada gambar-gambar sudah saya lampirkan, nanti Ibu bisa pahami ya Bu ya, saya bantu untuk memahaminya. Nah, untuk tahapan senam nifas, ini yang pertama ada latihan untuk memperlancar sirkulasi darah, Bu. Yaitu ini untuk memperkuat otot kaki. Nah, untuk caranya seperti yang terlampir pada gambar, duduk dengan lengan menahan di lantai, kemudian kakinya digerakkan seperti arah panah. Baik, ini untuk yang step pertama ya Bu ya. Kemudian ini saya lanjut untuk yang step kedua. Nah sebelumnya ibu-ibu bisa juga untuk memperagakan, ya seperti itu ya Bu ya, diperagakan. Kemudian ini yang kedua, latihan untuk memperkuat otot dasar panggul. Nah gambarnya sudah terlampir, jadi seperti itu untuk caranya. Duduk seperti di atas, kemudian tungkai kanan diletakkan di atas tungkai kiri, kemudian tungkai kiri digerakkan ke atas, serta sekaligus mengurutkan dubur selama 3-5 detik. Baik, seperti ini ya Bu ya untuk peraganya. Nah, kita lanjut untuk yang step ketiga atau senam yang ketiga. Gerakan yang ketiga yaitu latihan otot dada dan juga pernafasan. Nah, gambar sudah terlampir, jadi untuk caranya seperti itu, duduk bersila seperti gambar di atas, dengan posisi lengan di samping agak ke depan, lalu tekan lengan ke dalam ya Bu. Baik, sekarang kita lanjut untuk gerakan yang keempat. Nah, untuk gerakan yang keempat ini latihan untuk mengecilkan perut. Gambar sudah terlampir, yaitu duduk dengan lutut agak ditekuk, lalu badan dicondongkan, lengan lurus ke depan. Nah, jadi untuk peraganya seperti itu gerakannya. Untuk latihan gerakan yang kelima, ini ada latihan untuk menguatkan otot perut dasar panggul. Gambarnya seperti itu, sudah terlampir dengan cara berlutut dengan lengan, menahan pada lantai, punggung lurus, lalu punggung dibelokkan ke atas dengan mengerutkan luang dubur selama 3-5 detik. Untuk cara yang kelima ini tergolong mudah ya Bu ya. Apakah ibu-ibu sekalian bisa untuk mengikuti gerakan yang kelima ini? Ya. Baik, saya lanjut ya Bu ya. Untuk gerakan yang keenam, ini ada latihan untuk melatih perut dan juga memperkuat otot tungkai. Nah, caranya seperti ini, gambar sudah terlampir. Posisinya push up dengan bertekan pada lutut. Latihan ini digunakan untuk menguatkan otot perut. Untuk gambar ketujuh, yaitu latihan untuk melatih postur dan juga menguatkan otot tungkai. Nah, gambar sudah terlampir. Apakah ibu-ibu bisa untuk memahaminya? Insya Allah Ibu. Baik. Untuk step ke-8, yaitu ini ada latihan otot perut dan juga otot pinggul. Nah, ini latihan pasca persalinan masa nifas, gerakan diarahkan lebih pada perbaikan otot di sekeliling perut, perbaikan postur, dan juga perbaikan otot-otot pinggul. Jadi untuk gerakannya seperti itu ya Bu ya. Ada yang mau tanyakan terlebih dahulu Bu? Belum Bu. Baik, alhamdulillah. Jika tidak ada, mungkin ibu-ibu sekalian sudah paham ya Bu ya? Ya. Nah, Ya Bu.
Sebelum saya tutup, ini saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada ibu-ibu, gunanya untuk, mengetahui apakah ibu-ibu sudah benar-benar paham dan juga sudah menguasai tentang senam nifas ini atau belum ya, Bu, ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, ini nanti Ibu bisa menjawab, Ibu hidupin terlebih dahulu mikrofonnya dan juga langsung dijawab ya, Bu, ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini ada, apakah pengertian senam nifas? Mungkin Ibu bisa menjawab? Oh, saya Ibu. Baik, silakan, Bu. Senam nifas adalah suatu rangkaian gerakan yang dilakukan pada ibu setelah melahirkan yang bertujuan untuk membalikan fungsi tubuh ke dalam yang semula, Bu. Begitu. Baik, benar sekali, Bu. Saya lanjut ya, Bu, ya, untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apakah tujuan senam nifas? Saya, Bu, izin menjawab. Baik, silakan, Ibu. Yang pertama, memperbaiki elastis otot-otot yang telah mengalami penguluran, meningkatkan ketenangan dan memperlancar sirkulasi darah, mencegah pembuluh darah yang menonjol, terutama di kaki, menghindari pembekakan pada pergelangan kaki, Bu. Baik, benar sekali ya, Bu, ya. Kemudian satu lagi pertanyaan yang akan saya tanyakan sebagai kuis, ini pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah persiapan untuk senam nifas yang Ibu ketahui? Gimana, Ibu? Untuk pertanyaan yang ketiga, ini soalnya adalah apakah persiapan untuk senam nifas? Tempat yang aman dan cukup ventilasi serta peralatan senam nifas yang lainnya, Bu. Baik, benar sekali ya, Bu, ya. Mungkin dari ibu-ibu sekalian, penjelasan saya yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang mau tanyakan terlebih dahulu tidak ya, Bu? Kalau nanti saya bisa menjawab, nanti saya akan langsung jawab. Tetapi kalau seandainya tidak, maka saya akan tanyakan pada dosen pembimbing saya terlebih dahulu, Bu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sepertinya tidak, Ibu, sudah jelas. Baik. Sepertinya sudah cukup, Bu. Baik, Ibu-ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu.